Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reosnana Fadlika dengan NPM 2530394, Prodi Teknik Mesin kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mata kuliah Pancasila yang berjudul Pancasila, yaitu fondasi kewarganegaraan dan tanggung jawab sosial. Presentasi ini membahas peran Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi landasan moral, identitas, dan praktik kewarganegaraan. Fokus pada bagaimana nilai-nilai Pancasila membentuk sikap bertanggung jawab sosial dari pendidikan hingga tindakan nyata di masyarakat. Apa itu Pancasila? Pancasila lebih dari sekadar dasar negara. Pancasila adalah pandangan hidup dan identitas nasional Indonesia. Bukan sekedar teks konstitusional, melainkan kerangka nilai yang lahir dari adat, kebudayaan, serta religiusitas masyarakat. Kelima sila saling terkait membentuk satu sistem etika publik yang mengatur hubungan antar warga, negara, dan komunitas global. Adapun 3 poin yang terbagi, yaitu pandangan hidup. Pancasila merupakan pedoman sikap dan tindakan sehari-hari. Yang kedua, identitas nasional yang tentunya menjadi sumber kebanggaan dan ciri khas bangsa. Yang ketiga, dasar etika publik yang menjadi acuan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sila-sila Pancasila, yaitu cita-cita dan harapan bangsa. Kelima sila merangkum aspirasi bangsa. Ada ketuhanan, yaitu nilai spiritual dan etika. Ada kemanusiaan, yaitu martabat. Ada persatuan, prioritas kepentingan bersama. Ada kerakyatan, musyawarah dan representasi. Dan yang terakhir, keadilan sosial, yaitu pemerataan kesejahteraan. Bersama sila-sila ini membentuk kerangka aksi dan kebijakan publik. Adapun 5 poin yang terbagi, yang pertama ada ketuhanan, yaitu rasa dan akal seimbang, toleransi antar beragama. Ada kemanusiaan, penghormatan terhadap martabat dan hak asasi. Ada persatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, kekuatan dari keberagaman. Ada kerakyatan, yaitu musyawarah untuk mufakat, partisipasi publik. Yang terakhir, keadilan sosial, yaitu pemerataan, kesempatan, dan kesejahteraan. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kekuatan dalam perbedaan. Keberagaman suku, budaya, agama, bahasa adalah kekayaan nasional. Mengelola perbedaan ini memerlukan sikap inklusif dan praktik kewarganegaraan yang menghormati hak individu sekaligus mengutamakan kepentingan bersama. Pancasila menyediakan landasan normatif untuk harmoni sosial. Selanjutnya, ada tanggung jawab sosial, yaitu wujud nyata pengamalan Pancasila. Tanggung jawab sosial berarti bertindak proaktif demi kesejahteraan kolektif. Contohnya gotong royong, solidaritas ketika bencana, advokasi hak asasi, dan kepedulian terhadap kelompok rentan. Ini bukan pilihan, melainkan manifestasi konkret dari nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti
ada menjaga kerukunan, contohnya membangun hubungan antar umat, beragama, dan antar kelompok. Ada gotong royong, yaitu kerja kolektif untuk kepentingan publik dan lingkungan. Ada partisipasi aktif, yaitu kontribusi warga dalam kegiatan sosial dan pembangunan. Adapun tantangan dan peluang di era globalisasi. Globalisasi membawa arus informasi, peluang ekonomi, dan pergeseran nilai. Tantangannya meliputi disinformasi, erosi nilai lokal, dan keterbatasan kapasitas pendidikan. Namun, ada peluang, yaitu kurikulum yang adaptif, teknologi untuk pendidikan kewarganegaraan digital, dan kolaborasi lintas komunitas untuk memperkuat pengamalan Pancasila. Adapun poin untuk tantangan yaitu disinformasi, pengaruh budaya asing yang ekstrim, dan keterbatasan SDM pendidik. Adapun peluangnya yaitu inovasi kurikulum, pembelajaran digital, kolaborasi masyarakat sipil. Dan untuk kesimpulannya yaitu Pancasila untuk Indonesia yang lebih baik. Pancasila bukan sekadar doktrin. Pancasila adalah kompas moral yang harus dihidupi. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kewarganegaraan dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi kemajuan bersama. Aksi kolektif, pendidikan karakter, dan kepedulian nyata adalah langkah konkret untuk mewujudkan Indonesia yang adil, beradab, bersatu, demokratis, dan sejahtera. Pada intinya, Pancasila merupakan hal penting untuk Indonesia yang jelasnya sebagai dasar negara, karena jika tidak ada Pancasila, Indonesia tidak akan memiliki acuan maupun itu berbentuk ketika sedang ada masalah, ketika di jalur hukum. Pancasila akan selalu menjadi acuan bagi kita rakyat Indonesia. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa yang menjunjung tinggi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Di tengah perkembangan zaman dan tantangan globalisasi, peran Pancasila menjadi semakin penting, terutama bagi generasi muda. Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, maupun masyarakat. Sikap toleransi, gotong royong, dan rasa cinta tanah air adalah contoh nyata dari pengalaman nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengamalkan, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dan tidak luntur oleh pengaruh negatif dari luar. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Akhir kata, mari kita bersama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Reo Sendana Fardika, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.